Jelang laga Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia sekitar 4 bulan lagi, 10 November hingga 2 Desember 2023 ya rencananya. Lokasi pertandingan ini masih jadi perbincangan. Dan yang terbaru, Ketua Umum PSSI, Menteri PUPR dan pejabat Gubernur DKI Jakarta hari ini juga meninjau Jakarta International Stadium sebagai salah satu stadion yang mungkin nantinya akan diajukan juga nih ke FIFA. Kita akan langsung bahas bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo yang sudah bergabung. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore. Kita langsung membedah nih Bung Joy, sebenarnya seperti apa sih stadion yang masuk dalam kategori standar FIFA untuk penyelenggaraan terutama Piala Dunia U17 dan apa kemudian yang membuat Jakarta International Stadium ini disebut-sebut tidak cukup untuk bisa menjadi lokasi perhelatan Piala Dunia U17? Pertama saya harus katakan ya bahwa standar FIFA itu sudah jelas semua poinnya. Yang namanya FIFA Safety and Security Regulation itu jumlah halamannya itu 123 Mbak. Dengan 400 poin lebih kalau memang ingin memenuhi standar full standar FIFA gitu loh. Nah yang kedua jangan pernah dilupakan bahwa baru Oktober lalu Indonesia begitu disorot oleh FIFA dalam kasus tragedi Kanjuruhan, gitu yang menelan korban 135 jiwa, gitu loh. Jadi FIFA ini agak sensitif terhadap dalam kaitan keselamatan, ya. Nah, sekarang kita bicara soal Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 itu hanya diikuti oleh 24 tim, ya. Jadi kemarin Pak Arya Sinulinga juga, Esko PSSI mengatakan bahwa tidak butuh 6 stadion, butuhnya hanya 4 stadion. Sehingga stadion yang sudah disiapkan untuk Piala Dunia U20 yang kemarin dibatalkan oleh FIFA, itu kan masih bisa dipakai karena 4 diantaranya sudah di-approve oleh FIFA. Diantaranya Stadion Manahan di Solo, Jakabaring di Palembang, ada Sijalak Harupat, ada stadion di Bali, gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu 6, gitu loh. Dan FIFA juga tidak pernah mengatakan bahwa penyelenggaraan U17 ini, Piala Dunia U17 ini harus ada di Jakarta, gitu loh. Jadi itu bukan hal yang mandatori, gitu loh. Hanya gengsi saja. Kenapa kok di Jakarta malah tidak ada pertandingan Piala Dunia U17 di ibu gitu loh kota, kira-kira. begitu ya Bung Joy. Nah, jadi sebetulnya persoalannya ini kok jadi seret-seret ke Jakarta International Stadium yang sejak tahun lalu pun dinyatakan oleh PSSI tidak layak FIFA. Bukan soal gedungnya yang megah, bukan soal rumputnya, bukan soal tribunnya, tapi soal akses. Ya kan? Aksesnya kan cuma satu, akses penonton. Nah, tidak ada perimeter yang memisahkan penonton bertiket dan tidak bertiket. Kalau Anda ingat, sebelum kasus Kanjuruhan kan ada kasus 2 orang mati di GBLA karena berdesak-desakan di gate, gitu loh. Penonton yang tidak bertiket dan penonton yang bertiket berlomba-lomba masuk ke dalam gate. Dan itu menyebabkan 2 orang mati. Itu belum kasus Kanjuruhan, gitu loh. Nah, ini jadi persoalan JIS itu bukan sekedar rumput saja yang baru ditemukan hari ini. Tapi akses, perimeter juga, lahan parkir, tidak bisa masuk bus untuk membawa pemain, tidak ada akses untuk ambulans, ya kan? Nah, itu yang jadi persoalan besar di JIS sebetulnya. Apakah stadion lain tidak ada masalah? Ada masalah, tapi sudah di-approve oleh FIFA. Gitu. Jadi ini persoalan sudah di-approve dan mereka punya rencana mitigasi bencana. Dan ini yang sebetulnya menjadi concern FIFA soal safety and security regulation dia. Jadi sebetulnya di sana masalahnya. Safety and Security Regulation dari FIFA ini adalah harga mati yang harus dipenuhi ya ketika kita akan menyelenggarakan pertandingan olahraga level dunia seperti ini. Tapi Bung Joy, kalau kita lihat PSSI menyatakan memang JIS kemungkinan nanti juga akan diajukan untuk bisa ditinjau begitu oleh FIFA. Melihat kondisi seperti ini, bagaimana pandangan Bung Joy? Dan menurut Bung Joy, ini visible nggak sih untuk bisa dilakukan kalau memang harus ada sejumlah perbaikan yang dikejar mengingat 4 bulan lagi nih Piala Dunia U17-nya? Ya kalau melihat kepentingannya dan Indonesia harus segera bersiap diri, menurut saya buang-buang waktu untuk meninjau JIS gitu loh.
Karena kan juga tidak ada mandatori harus dilakukan di Jakarta. Pembukaan bisa di Manahan, penutupan bisa di Iwayan Dipta. Tidak ada masalah kalau FIFA tidak meminta ada pertandingan di Jakarta. Itu persoalannya gitu loh. Nah, kalau membuang-buang waktu dan biaya untuk memperbaiki JIS, menurut saya kita kok jadi hambur-hambur uang ya, emangnya kita negara yang kaya banget gitu, nggak juga kan gitu loh. Nah ini harusnya kita lebih fleksibel dalam menentukan. Kalau GBK nggak bisa dipakai ya udah gitu loh. Kalau saya kemarin bilang juga sama Pak Arya Sinulinga kan hanya butuh 4, kenapa harus memaksakan di Jakarta? Dan ini nggak ada urusan dengan politik ya, ini benar-benar urusan keselamatan. Dan Indonesia kan sejak tahun lalu disorot oleh FIFA. 135 orang mati itu sampai sekarang masih bermasalah loh, ya kan? Betul. Masih belum jelas siapa yang salah gitu sebetulnya. Yang dihukum pun hanya dihukum yang sangat ringan. Betul. 135 orang mati, tidak ada yang mengaku bersalah, gitu loh. Indonesia apa nggak malu dengan kasus itu gitu loh. Jadi ya, sekarang kita menghindarilah hal-hal yang bisa bikin Indonesia malu. Baik, Bung Joy, kita tahu sejak awal tadi Anda sudah sampaikan ya bahwa sebenarnya 4 stadion saja dinilai cukup, tidak harus kemudian dipersiapkan menjadi 6. Tapi jika memang ada opsi-opsi kemudian penambahan stadion yang mungkin bisa dikatakan menjadi lokasi tambahan penyelenggaraan Piala Dunia ini, kira-kira stadion mana yang sebenarnya lebih visible begitu, Bung Joy, untuk bisa diperbaiki, bisa dipoles begitu, dibandingkan memaksakan harus dilaksanakan mungkin dalam hal ini di Jakarta, di JIS? Kalau harus 5 ya, kalau misalnya oke lah dari 24 tim ada di 5 kota gitu, kan ada si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat kan sudah di-approve juga oleh FIFA gitu loh. Dan aksesnya sudah diperbaiki, jalan tol Soroja hanya 200 meter dari gate-nya si Jalak Harupat. Jadi kenapa harus memaksakan diri di Stadion International Stadium ya di Jakarta gitu loh. Si Jalak Harupat kan ada gitu, dan kalaupun mau itu kan dia sudah dipersiapkan juga untuk U20 gitu loh. Jadi menurut saya kita ini hemat energi lah, tidak perlu membuang-buang waktu karena perhelatan U17 meskipun bukan major event, tapi itu tetap under FIFA dan kita disorot dalam soal penyelenggaraannya. Gitu loh. Kita sudah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Masalah politik, sekarang kita ribut lagi di dalam karena masalah JIS. Menurut saya jangan sampai kita bikin malu lagi lah. Kira-kira. Yang pasti semoga hal ini bisa segera terselesaikan begitu ya, agar nantinya juga persiapan-persiapan lebih berfokus pada tim kita nih ya, akan berlaga mulai dari bulan November dan juga Desember. Baik, terima kasih banyak Bung Joy, nanti pasti kita akan ngobrol lagi, kita kulik-kulik lagi terkait dengan persiapan perhelatan Piala Dunia U17 yang 4 bulan lagi akan berlangsung di negara Indonesia. Terima kasih Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Bung Joy, salam olahraga. Sama-sama, terima kasih, salam olahraga.